قال الإمام الحسن البصري وقال رحمه الله تعالى: إذا دخل القلب حب الدنيا ذهب منه خوف الآخرة. إذا دخل القلب حب الدنيا ذهب منه خوف الآخرة. Apabila hati manusia telah dimasuki oleh kecintaan terhadap dunia, hati nih amun sudah di dalam hati tercintai lawan dunia, merasa nyaman hidup di dunia, dhahaba minhu khauful akhirah, maka hilanglah dari hati tersebut rasa takut pada negeri akhirah. Tumun sudah di dalam hati ada tak cintai lawan dunia, otomatis takutnya seseorang lawan akhirat hilang. Berapa hilangnya takut lawan akhirah? Sekedar berapa banyak cinta dunia yang masuk ke dalam hatinya. Seandainya 30% cinta dunia masuk ke dalam hatinya, maka 30% juga takut dengan negeri akhirah hilang dari hatinya. Semakin banyak cinta lawan dunia, maka semakin banyak takut akhirat hilang dari hatinya. Mudahan kita selamat seberataan. Maka mun sudah tercintai dunia, lalu nang timbul di dalam hati yaitu adalah takutan kehilangan dunia tadi. Padahal sadar apa yang kita miliki dari harta dunia pasti kita tinggalkan, pasti kita tinggalkan. Contoh bibinian bisi emas, suatu saat emasnya tadi itu pasti hilang. Amun kada dicuntan maling atau terjual, dicuntan maling kada, terjual kada, nang terakhir apa? Mati. Ya kalau adalah orang mati bawa emas lah, banyak bisi emas adalah ada. Nah, ketika inya tercintai dunia, merasa nyaman lawan keindahan dan kebahagiaan dunia, maka hilang takutan akhirat di dalam hatinya. Padahal tadi julun apa? Itu seberataan kadakawa dikarasi. Kenapa jadi kadakawa dikarasi? Karena suatu saat dunia yang kita miliki akan hilang dari kita. Munnya kada dicuntan orang atau terjual, mun dicuntan kada, terjual kada, nang terakhir nang akan datang apa? Mati. Nah ini nang kadakawa dikarasi nih. Tapi mun kita cinta akhirat, cinta lawan akhirat, lawan dunia sekedarnya aja, lawan akhirat ini nang bujur-bujur. Berpikir kita ini hidup kada belalawasan, berpikir lalu mau besangu gesan akhirat. Dari karena itu Rasul pernah ditanya, ketika suatu hari Rasul duduk dengan para sahabat. Jabir bin Abdullah beliau mengatakan, syahidtu majlisan min majalisi Rasulillah, aku pernah duduk lawan Nabi di suatu majlis.
Untungnya orang dahulu sakadudukan lawan Nabi. Kita hendak juga sakadudukan lawan Nabi. Cuma sudah kada zamannya lagi, bujur sudah kada zamannya lagi, tapi warisannya dibagi di majlis-majlis ilmu, yang mana majlis ilmu tersebut menyambung sanadnya dari guru ke guru sampai ke majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari karena itu besok di hari kiamat duduknya kita di majelis ilmu bakal dipertanyakan, pernahkah engkau duduk di majelisnya para ulama? Lalu ujar Jabir bin Abdullah, datang seseorang yang misterius, putih orangnya, bengkeng rupanya, rambutnya rapi, putih bajunya. Kadada terlihat orang ini limbah perjalanan jauh. Biasanya kalau orang perjalanan jauh, apalagi di zaman dahulu, ketahuan baju berdebu, kan ketahuan orang limbah datang jauh. Orang nang lapar ketahuan mohanya, orang nang limbah makan ketahuan, apalagi makan kada bapik. Kalatikan rawan sampai ke sini nah kasihan ya. Bini tukang tapas saja di rumah nah makan kalatikan ketahuan. Kalau kadada cirinya langsung datang ke wadah Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ujar Nabi, waalaikumsalam warahmatullah. Pelajaran dah. Orang mengucapkan assalamualaikum dalam Al-Quran, fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang yang mengucapkan salam penghormatan tahiyatul Islam, maka jawablah dengan jawaban yang lebih bagus dari apa yang dia ucapkan, atau kalau kada sama. Orang datang assalamualaikum, Nabi menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Padahal seandainya hendak sama assalamualaikum waalaikumsalam, selesai. Namun di sini Rasul ingin mempraktekkan dari apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran, yaitu mukjizat beliau wahyu Al-Quran yang sebagai mukjizat Nabi Muhammad, yaitu bagaimana ketika diucapkan assalamualaikum, Rasul menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Ada babuat wa barakatuh. Maka itu sudah lebih baik dari apa nang inya ucapkan. Dan ini seandainya kita terapkan dalam keseharian kita, orang berbuat baik lawan kita, kita lebih baik lagi lawan inya. Orang jahat lawan kita, kita tetap baik lawan inya. Jangan kita bisi prinsip orang baik lawan kita, kita lebih baik. Orang jahat lawan kita, kita lebih jahat lagi. Itu salah. Rasul mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, dan lebih lagi berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Lalu orang tadi itu langsung bertakun, Rasul, mad dunia. Dunia ini apa gerak? Dunia ini apa? Maka nang ada tuh banyak orangnya. Ujar Nabi, dunia ini adalah hilmul manam, wa ahluha mujazuna wa muaqabun. Dunia ini bagaikan mimpi tidur seseorang. Kayak mimpi ya. Coba mimpi kayak apa mimpi? Mimpi tulak ke London, mimpi tulak ke Manchester, mimpi tulak ke Israel sana 40 parah. Sekali bangun keguling ada di tangan. Sangka tadi itu Maryam kan apakah? Mimpi. Seindah apapun mimpimu tidak akan pernah jadi kenyataan.
Seindah apapun mimpi yang kau lihat di dalam tidurmu, hanya keindahan sementara. Ketika engkau bangun tidur, engkau tidak akan pernah mendapatkan apa yang kau lihat di dalam tidurmu. Mimpi. Aku mimpi umroh kam jah. Aduh jah, asa hendak ke Jepang jah. Duit ulanjanya ada aja, tiketnya nang kadada. Nah ini nang mauknya, duit ulanja ada guru ay, bipai tiketnya nang kadada. Mimpi indah, mimpi luar biasa. Akan tetapi apakah setelah kita bangun dari tidur tersebut mendapatkan keindahan yang kita lihat di dalam tidur kita? Sedikit pun tidak. Ilmul manam, ya Allah. Wa ahluha, dan orang yang hidup di dunia, mujazuna wa muaqabun, akan dapat balasan dari perbuatan baik yang dia lakukan dan akan dapat akibat dari kejahatan yang pernah dia kerjakan. Kebaikanmu tidak akan pernah dilupakan Allah. Kemaksiatan yang dilakukan akan tertulis di catatan amal kita kalau kita masih belum sempat bertaubat kepada Allah. Bujur-bujur kita hidup, mudahan selamatan seberataan. Nah ini dunia. Nah supaya kita jangan tercintai sugih, bangga lawan sugih, mimpi. Gonol rumah, mimpi. Apa lagi? Banyak bisi mobil, mimpi. Di dompet ATM 10, ATM-nya aja bang duitnya ada juga. ATM mulai bank ini, bank ini, bank ini, bank ini. Tapi makan minta bayari juga, nah ini maunya. Banyak bisi ATM, mimpi. Baju bagus, mimpi. Walhasil semua kehidupan dunia yang saat ini direbutkan oleh orang lain, keindahannya, subhanallah, semuanya ternyata mimpi. Kasihan nang kada sampat amal. Diberi sugih sudah, lah kasih beramal. Kan kayak itu kalau kisah ketika salah seorang yang miskin di zaman Nabi Muhammad, para fuqara wal masakin di zamannya Nabi Muhammad, datang kepada datang mengadu kepada Nabi Muhammad. Saya pernah ulun ceritakan di sini. Mereka mengadu bukan karena kefakirannya, mereka mengadu bukan karena miskinnya, tapi mereka mengadu apa? Orang kaya jauh lebih tinggi derajatnya dari kami. Mereka sholat, kami pun sholat. Kami puasa, mereka pun puasa. Tapi satu yang kami tidak bisa, mereka bersedekah, kami yang tidak bersedekah. Otomatis kedudukan mereka jauh tinggi di sisi Allah daripada kami. Itu nang dihiriinya. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada ketertarikan terhadap dunia. Wailakum sawabullah khairun liman amana wa amila salihah. Pahala yang disiapkan Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Itu kalau nang jarbubuhan nang waktu zaman Qarun, nang kada beilmu hendak hidup nang kaya Qarun, tapi yang punya ilmu. Nah ini ilmu nang kita cari. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melunturkan cinta dunia dari hati kita. Itu salah satu ilmu yang bermanfaat, melunturkan cinta dunia dari hati kita. Mun ilmu yang kita tuntut malah makin hati kita mengejar dan mencintai dunia, ketahuilah ilmu tersebut bukan ilmu yang bermanfaat. Hadir majlis, keluar dari majlis, kayak apa keadaan hati kita? Masih cinta dunia? Ini nang sugih, tampulu sugih, tampulu duit banyak, hamburakan. Sini hamburakan, situ hamburakan, situ hamburakan. Banyak aja kalau duit. Gisan mah apa duit? Rajaki nang diberi Allah, niatakan untuk membantu agamanya.
Abdurrahman bin Auf sugih, Abu Bakar Siddiq sugih, Utsman sugih, tapi kesugihannya tidak menghalanginya untuk berpartisipasi dengan apa yang diwajibkan atas mereka. Nah, ada tanggung-tanggung lagi. Makanya niatakan begawi, hasilnya gesan membantu agama Allah semampunya, semampunya. Masya Allah, mudahan dapat taufik hidayah berata. Sugih ujian baik, miskin ujian, baduit ujian, ada baduit ujian. Nabi Sulaiman tah kayak pasugihnya. Tahulah guru pusili Nabi Sulaiman. Nah, tahu. Hah? Apa nang kurang hidup Nabi Sulaiman? Masya Allah, raja sugih Nabi pulang. Tapi apa Jarsidin? Hadza min fadli Rabbi. Seberataan ini adalah semata-mata anugerah dan karunia dari Allah. Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang bersyukur karenanya ataukah aku termasuk orang yang ingkar terhadap nikmatnya. Jakanya toh orang sugih berucap nang itu juga, hadza min fadli Rabbi, ini adalah anugerah dari Tuhanku untuk mengujiku apakah aku sudah bersyukur atas nikmat tersebut ataukah aku kufur atas nikmat itu. Yang punya jabatan liyabluwani, seberataan, nikmat ujian, bala pun ujian. Nikmat ujian, kenapa? Menguji kita apakah kita sudah bisa bersyukur atas nikmat tersebut atau tidak. Bala datang ujian, apakah kita bisa menerimanya atau tidak. Mudahan kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itu betakun pulang orang tadi itu akhirat pang nang apa? Mun dunia adalah bagaikan mimpi dari sebuah tidur yang dilihat di dunia ini. Wa ahluha mujazuna ma'agabun, dan orang-orang yang hidup di dunia meskipun dia melihat keindahan di dalam mimpinya dalam tidurnya tersebut, akan tetapi dia bakal dibalas dan bakal menerima akibat dari semua apa yang dia lakukan. Wa mal akhirah, sekarang akhirat apa? Akhirat ini apa? Kalau dunia adalah mimpi dari tidur, sedangkan akhirat apa? Ujar Nabi, al-akhirah al-abad. Sudah itu aja. Sebagaimana tadi engkau menanyakan, dunia itu adalah bagaikan mimpi dan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Cukup aja sudah nasihat ini. Akhirat kehidupan yang sebenarnya dan sifatnya selama-lamanya. Akan tetapi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sekelompok ada orang yang bakal digiring ke dalam surga, sekelompok ada orang yang diseret ke dalam neraka. Mudahan kita termasuk orang nang ahli surga berataan insyaallah. Ada sama la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Nah itu dunia dan akhirat. Kembali kita kepada Al-Imam Hasanul Basri. Wa iyyakum ma yushghilu minad dunya fa innahu
lam yaftah abdun ala nafsihi baban minad dunya illa sadda alaihi iddata abwabin min amalil akhirah. Iyyakum ma yushghilu minad dunya. Hati-hati, ujar Nabi, hati-hati terhadap urusan duniawi yang menyibukkan kalian semua. Awas, hati-hati, jangan sampai terjerumus ke sebuah perkara yang menyibukkan kalian untuk urusan dunia. Karena mun sudah sibuk urusan dunia, habis sudah. Terlalu sibuk urusan dunia, Quran kada terbaca. Terlalu sibuk urusan dunia, sembahyang kada terjaga lagi. Terlalu sibuk urusan dunia, majlis kada tahadiri lagi. Terlalu sibuk urusan dunia, salawat kada terbaca lagi. Terlalu sibuk urusan dunia, lupa kita berbekal untuk kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di negeri akhirah. Iyyakum, hati-hati, ma yushghilu minad dunya, terhadap urusan duniawi yang menyibukkan kita. Sibuk harus. Kemana si anu jar dahulu, masya Allah rajin benar ke majelis. Wah ini pindah kata kita lihat lagi ya jar. Sibuk badan si Den. Wah bilang dengan ini nang jadi Sa'labah nih. Sa'labah bin Hatib. Rasul ulun kada tahan miskin. Kan kayak itu Allah. Doakan ulun mudahan ulun sugih di guru busri. Ujar Nabi kadusah. Ikam Sa'labah, nikmat sedikit kawa ikam syukuri jauh lebih baik daripada banyak nikmat ikam kada kawa mensyukurinya. Ihai Sa'labah. Berikutnya datang pulang Rasul, ulun kada tahan jua hendak sugih. Ujar Nabi, kada cukupkah aku jadi panutan ikam? Lihat kehidupanku, sehari kanyang, sehari lapar. Kena kanyang, kena lapar, tak banyak laparnya pada kanyangnya. Mun kita kada salah, kada ada lagi salahnya parutnya, nah kayak ini lagi nah. Berduduk aja lah kayak ini nah. Meriganya bilang oh malak ya. Bilang model kayak bunyi balah tuh, bunyi rabit nah kayak Pak. Berak jar. Oh mak. Mun Nabi tak banyak lapar pada kanyang, mun kita sebaliknya. Kada cukup kah jangan Nabi aku jadi uswah ikam? Hai. Sok ia pulang ada tahan jua ulun miskin ni lah. Doakan mun ulun sugih nah berjanji dah. Hai orang berjanji ni haratan kadada nyaman ai berjanji. Orang menyaharatan kadada nyaman berjanji. Guru yang lebih belum lagi kena hati-ha. Stainya nyaman naik haratan kada berduit nih. Pokoknya menurun berduit gampang, petugas kena makanan kita seberatan. Pokoknya jatahnya 50.000 sekung orang. Wih Jepang belum ada duitnya lagi, tang berduit. Kali ya kan berapa petugas? 30, 5 kali 3 berapa? 15 lah juta matus malih banyaknya aja. Pentol aja 5 biji seorang lah, jangan 5.000 hilang sudah nolnya. Nyaman berucap haratan kadada. Ini dengarakan nah. Jangan terlalu banyak janji. Pokoknya mun ulun sugih, ulun bakal membantu orang-orang nang miskin, nang fakir, nang lemah, ulun bantu beratan. Bujur lah. Mulai bahari juga sudah ada nang kayak itu, kayak ilustainya. Mangali. Belum ada lagi nyamanai, belum ada nyamanai berucap. Coba pas ada. Orang-orangnya jadi nang kawa.
aku berjanji ini dulu, aku berjanji ini dulu. Orang yang diinginkan keselamatan oleh Allah, Allah bantu untuk mengerjakannya. Lihat Nabi Ibrahim, belum bisa anak lagi, malaikat saja kagum dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Berapa ratus ekor unta yang beliau sembelih, berapa ratus ekor kambing yang beliau sembelih. Jarsidin jakanya anak gen aku bisi, mun anak disuruh Allah untuk mengorbankannya, anak pun ku sembelih. Belum anak, pas bisi anak sudah. Nah, mimpi ujar Allah Ibrahim, aufi binadzarik, tunaikan nazarmu. Ingatlah pernah terucap ini. Nabi Ibrahim, nabi orang yang ditolong Allah, iya nang langsung, inni ara fil manami anni azbahuk. Abah dapat perintah untuk menyembelih ikam. Kira-kira kayak apa respon ikam? Sia-sialah doa nang puluhan tahun, Rabbi habli minas salihin. Ada puluhan tahun kalau tuh bipai berdoa kada singa anakan Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Tuhan ulun hendak anak nang soleh, kada sembarang anak nang soleh nang ulun hendaki. Mun hanya anak aja tapi inya kada soleh, anak nang soleh nampak kesalehannya. Ujar Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Selama itu perintah Allah, laksanakan, insyaallah ulun sabar menghadapinya. Ya. Abut iblis hari itu tuh abut. Kalau guru besiri, iyalah, abut lah. Nah, tatamui guru besiri saat itu. Abut iblis hari itu tuh abut, pokoknya iblis tuh abutnya apabila haratan orang hendak menggawi ketaatan tuh abut iblis. Munnya nang kada ketaatannya santai aja. Nah, tawakannya aja nah. Aja situ hantup aja situ. Pukul anak beter lain sebagainya, pukul. Tapi mun orang hendak ke majelis, abutan tuh kunci kendaraan lah kadinget mandak. Bajulah belum begosok. Macam-macam apakah abut iblis. Hendak sembahyang isya berjamaah, abut iblis. Kenapa? Gonol pahalanya. Subuh berjamaah, abut iblis. Hendak mengaji aja, abut iblis. Bayar buka Quran, saking abutnya iblis. Iya tuh ada kawan yang mencet, teng aja, tak tutup. Iblis. Assalamualaikum jarnah. Mauknya jakanya tuh mun sudah hendak mengaji, matii HP renai, datanya dimatii. Ini kada live streaming pulang mana kayak apa? Malah kawan mengaji lah ketawa sambil apa? Hendak bersedekah, abut iblis. Calok kantong, tambus kantong kada ada duitnya, pikirkan aja. Iblis tuh abut, gitu abut datang lawan umanya. Tuh Ibrahim hendak nyembelih anak ikam, kada mungkin datang pulang kepada anunya Ismailnya. Iya nang ditawaki. Iya nang jadinya jamarat. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Tala dahulu halus saja kayak tihang ini. Wah ini lebar. Belamak setannya ada paham juga gonol. Kalau antaran tuh gonol, kalau ini denang pakai memuarkan non setannya sudah pas membulik batunya tak ada seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jamarat gonol. Pokoknya mun kita berbuat taat tuh pian hendak bersedekah lah. Iblis tuh kadaran naiknya. Jangan nih kamu, jangan bersedekah, baik diputar duitnya. Nyata ikam ini bersedekah banyak aja orang sugih nang lain. Orang sugih tuh banyak pak, cuma orang nang pemurah tuh sedikit kan, paham lah. Sugih, orang sugih tuh banyak,
Tapi orang nang pemurah tuh sedikit. Urusan nang kebaikan lambat bener mengeluari. Nah, bawa proposal. Melihat dari CCTV, proposal kalinya nang datang ya. Ini menguras duit nang datang nang ini kada mantari duit. Nah, padahal nang datang tuh kada menguras duit, menambahi duit kita nih tuh. Adanya datang, alhamdulillah. Bapak, ini ada proposal Pak Haji nah. Hanlah jakanya orang nang berilmu tuh lah. Nang menggerakkan ini siapa? Allah. Nang menggiringkan inya ke sini siapa? Allah. Nang meulahnya tahu lawan aku siapa? Allah. Berarti Allah menghendaki aku. Hadang. Berapa garang perlunya? 5 juta aja Pak Haji. 5 juta aja. 5 juta aja Pak Haji. Hadang. Masuk nih Pak. Pak segepok ngambil. Nah, 10. Kada Pak Haji 5 juta aja. Kada papasin. Aku mampunya 10. Sedangkan bersedekah tuh sekemampuan. Mampunya aku 10, Ika minta 5, jadi 10 aku bari. Surga ya nih Pak Haji. Semampunya Allah, semampunya adalah orang kayak itulah. Jarangnya ada Bang. Nang ada minta 5 juta, ada keluarnya 500.000. Nah, Ika mesin cari orang 10 nang kayak aku nih nah 5 juta jadinya 500.000 aja padahal. Semampunya kalau memberi orang semampunya. Ika minta 5, aku mampu 10, nah 10. Tapi jarang Bang. 1001 ada nangka itu. Orang 1000 saya ikut aja deh gitu. Tapi bukan kita nih pemurah berataan Bang. Kira-kira toh. Niatnya barang dulu ulun gure jaka berduit. Ulun sudah nang barinya. Jaka ulun berduit. Jaka. Itu niat sudah jaka ulun berduit gura. Menikah berduit ulun bari kada pangulun. Tapi kayak apa Bang lagi? Ingin memeluk gunung tapi apalah daya tangan tak sampai. Wah kayak itu kalau. Bah juga pandir harat. Akhirnya apa? Didoakan Nabi, Allahumma rzuq Tha'labah malan katsira. Mun sudah Nabi nang berdoa apa kabar lagi? No, asalnya rajin bae sembahyang 5 waktu lawan Nabi, hadir majelis. Bagus asalnya orang di sop pertama. Tang berduit. Nah, kambing makin banyak. Ada keurusan lagi. Sehingga sembahyang beberapa waktu aja lagi umpat Nabi. Mana aja Nabi kada kelihatan lagi si Sa'labah nenek. Ini mental Sa'labah nih ada sampai akhir zaman. Sampai pada akhirnya kada lagi sembahyang di masjid lawan Nabi. Sembahyang lawan kambingnya aja sudah. Sembahyang juga Pang cuma lawan kambingnya bebe. Kada lagi sudah kamu masjid kecuali Jumat, itu pun di luar. Subhanallah. Kan bagus lah kayak itulah. Berduit cuma menjauhkannya dari akhirat. Kita kada hendak. Kita hendak nang berduit tapi kada menjauhkan kita dari akhirat. Nah itu kita hendak. Ulun Tuhanai munnya parenya kada berduit tapi jauh lawan akhirat mun kada hendak. Tapi munnya berduit para lawan akhirat nah ulun hendak. Beratanai hendak nang kayak itu. Sudah kada berduit jauh dari akhirat. Ini sakitnya 2 kali. Sudah kada berduit bebe, jauh pulang dari akhirat. Tuh guru sakitnya 2 kali. Pian tuh disuruh memilih nah, mana? Sakit jauh dari akhirat, nyaman para kon akhirat, milih mana? Nah, pintar aja memilih ngarannya toh. Nyaman hidup nyaman para lawan akhirat daripada sakit jauh dari akhirat. Nah, jar Nabi nih iya Pang Sa'labah. Mana Sa'labah? Ya Rasulullah udah. Nya sudah tenggelam lawan dunianya kada datang lagi. Tangi. Harta nang wajib dikeluarkan. Apa aja Sa'labah? Nah, dahulu berjanji Sa'labah. Bergelimang harta tapi jauh dari agama. Karena sebanyak apapun harta yang kita miliki, ketika kita jauh dari agama maka tidak ada kebaikan di dalamnya.
walaupun kita hidup seadanya, akan tetapi tidak melalaikan kita dari penghambaan kepada Allah. Maka apa yang Allah berikan akan diberikan rasa cukup di dalam hati kita. Diberikan rasa cukup tunang iya. Ini masalahnya kada cukup. Itu racun dunia nang paling harat, jar Guru Bahari. Racun dunia nang paling harat ketika ada virus di dalam hati kita, selalu merasa kurang dari dunia. Selesai ya, kurang terus, ini kurang, itu kurang, lain sebagainya. Sebutin dia rasa kurang itu aja, habis sudah. Iyyakum ma yushghilu minad dunya. Adzan sudah? Adzan dulu, adzan. Siapa nang adzan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف الدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، 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 رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فإنه لم يفتح عبد على نفسه بابا من الدنيا. Karena sesungguhnya seorang hamba tidaklah membukakan satu pintu dunia bagi dirinya
Artinya tidaklah seorang hamba membukakan satu pintu kecintaan dan keinginannya terhadap dunia illa sadda alaihi, melainkan bahwasanya sadda alaihi iddata abwabi min amalil akhirah, melainkan orang tersebut telah menutup pintu-pintu untuk beramal di negeri akhirah. Lam yaftah abdun ala nafsihi baban minad dunya, tidaklah seorang hamba membukakan di dalam hatinya itu pintu kecintaan dan ketertarikan terhadap dunia illa sudda alaihi iddatu abwabi min amalil akhirah, melainkan beberapa pintu amal akhirat akan tertutup baginya, ditutup oleh Allah. Nah, kita kada hendak ini, nang kita kada menghendakinya. Ada hendak kita nang itu, kita hendak hidup cukup lawan Allah, kada menjauh. Biarpun kita memiliki dunia dan seisinya, tapi kita kehilangan Allah, apa yang kita dapatkan? Dunia dan seisinya kita miliki, tapi kita kehilangan Allah, apa yang kita dapatkan? Tidak ada dapat apa-apa. Meskipun kita tidak mempunyai dunia, namun kita mendapatkan dan menemukan Allah, maka kita tidak akan pernah kekurangan sedikit jua pun. Lihat orang nang, ya Allah, kada harapan dapat tenang, kada bahagia, hidup kada nyaman, kada tentram. Kenapa? Yaitu jauh dari Allah. Sedangkan kedekatan dengan Allah adalah mendatangkan ketentraman, mendatangkan sakinah, mendatangkan waqar, mendatangkan kebahagiaan. Dari karenanya orang-orang yang sibuk dengan dunianya sampai lupa dari akhiratnya, maka besok dia akan merasakan kerugian yang sangat besar, dan itulah kerugian yang nyata. Mudahan kita termasuk orang yang beruntung dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala rahimahullah, dan kembali al-Imam Hasanul Basri mengatakan, miskin ibnu Adam, sungguh kasihan manusia. Jadi sedih. Yastagillu maluhu wa la yastagillu amalah. Selalu merasa kekurangan dengan harta, tapi tidak pernah merasa kekurangan dengan amal yang pernah dia lakukan. Dasar bujur. Urusan duit kita kurang terus, tapi pernahlah merasa kita asa kada banyak lagi amalku nina. Tapi kalau untuk urusan harta, yastagil, selalu merasa kurang. Yastagil, miskin ibnu Adam yastagillu malah walam yastagil amalah. Dia selalu merasa kurang dengan hartanya, tapi tidak pernah merasa kurang terhadap amal yang dia lakukan. Kurang masih kita. Buktinya kita pengajian antara maghrib isya saja, limpat sedikit aja menggurunum sudah. Aja isya sudah. Ya kesembahyangan apa jadi? Nah, sedikit saja limpatnya, padahal sarwanan toh dikit saja limpatnya pada waktu nang ditentukan di kertas ngurunum dah sedikit. Ada tepat waktu ujar. Tapi mau sudah begawi, sudah mencari dunia, limpat pada waktunya. Oh, ada bapak. Nya menguntungkan kesaninya. Jaka kita nih melihat pahala, iya ujar para ulama, seandainya Allah menampakkan pahala majlis ilmu, maka niscaya orang yang ada di rumahnya, mereka tidak akan pernah tinggal di rumah lagi, datang ke majlis ilmu. Yang ada di pasar sedang transaksi yang menguntungkan, mereka tinggalkan transaksinya. Kenapa? Hanya untuk hadir di majlis ilmu. Tapi itu semua liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu pang masalahnya. Itu pang masalahnya. Sop pertama sembahyang jaka tahu pahalanya, ajan jaka tahu pahala ajan, jaka tahu. Pabila tahunya kaina, pabila kainanya pas sudah ruh tunggal dikitan dicabut, hanya tahu. Iya nang jaka tahu pahala sedekah, jaka tahu, jaka tahu jakalah, jaka tahu. Iya nang dipayang dalam Al-Quran. Nah, pas sudah mati lalu ya Allah, akhirni ila ajalin qarib,
tunda amal ulun walaupun sebentar. Satu mata aja hendak bebulik ke dunia. Untuk apa? Memperkaya diri, memperbanyak harta? Tidak. La as-saddaqa wa akum minas salihin. Ketika datang kematian, datang ajalnya, lalu wajah akhirni ila ajalin qarib fa as-saddaqa, ulun hendak bersedekah, wa akum minas salihin, ulun hendak jadi orang baik. Kada hendak nang kaya dahulu lagi. Mana kisah dunia? Kada ada lagi. Mana kisah hendak memperkaya diri? Kada ada lagi. Pada saat itu sudah tersingkap segala-galanya. Ingat kita pengajian malam Kamis yang telah lalu, fadhahal mautud dunia, kematian menyingkap segala keburukan dunia. Tuh, waktu hidup karena tahu-tahu hendak beramal, sudah hendak mati. Ya Rabbi, bolehkan satu mat barang 5 menit barang, kalawasan 5 menit, semenit barang, satu mat barang. Akhirni ila ajalin qarib, beri ulun kesempatan sebentar aja. Untuk apa? Fa as-saddaqa, ulun hendak bersedekah. Wa akum minas salihin, dulu kesempatan waktu demi waktu dibuang secara sia-sia. Waktu demi waktu 5 menit, setengah jam, 1 jam disia-siakan begitu saja, nongkrong, ketawaan tanpa amal saleh. Miskin ibn Adam, yastagil malah wala yastagil amalah. Sian manusia, selalu merasa kurang dengan harta, tapi tidak pernah merasa kurang dengan amal. Sambungannya malam Kamis Dudi, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentang kasihan tadi manusia ini, apa kasihannya? Selalu merasa kurang dengan harta, tidak pernah merasa kurang dengan amal ibadah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dunia sebagai prioritas hidup kita, dan semoga Allah menjadikan kecintaan itu hanya tertuju kepada negeri akhirat, sehingga datang kematian kita pun ingin berjumpa dengan Allah dan Allah pun ingin berjumpa dengan kita, dan jangan sampai kita termasuk orang yang enggan untuk berjumpa dengannya sehingga Allah pun benci dengan perjumpaan tersebut. Mudah-mudahan kita seberataan kabul hajat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan hati kita dipenuhi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada akhirah, dan mudah-mudahan hati kita dipenuhi cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah, dan mudah-mudahan hati kita dipenuhi dengan rasa takut kepadanya, pengharapan kepadanya, dan mudah-mudahan hati kita dibersihkan Allah dari segala penyakitnya, dan mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat wal afiah, diluaskan rezeki yang halal, dihindarkan dari bala musibah, dan mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnal khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin.